Terima kasih. Semalam Tuhan telah pelihara kami dan Tuhan menjaga dan memberkati kami. Pagi ini kami tidak belajar firman-Mu Tuhan di dalam kelas sekolah minggu. Sekali lagi, Roh Kudus yang akan menolong dan menyertai kami semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Indrawan. Selamat pagi semua. Shalom, saudara-saudara. Nah, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini adalah Yesus naik ke surga. Kemarin kita sudah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati ya. Nah, hari ini kita melanjutkan yaitu bagian yang seterusnya. Di dalam pengakuan iman rasuli bagian yang kedua tentang Kristus, ini adalah bagian yang sangat penting dan panjang. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihatnya ya. Oke, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hari ini kita melanjutkan, Yesus naik ke surga, kalau bisa sekalian duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, saudara, kita melihat ayatnya terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan Efesus, saudara. Nah, dikatakan seperti ini ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikatakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, perhatikan saudara, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Selanjutnya Efesus 4, 8-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, artinya mati. Kemarin kita sudah melihat ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bagian ini, Yesus yang asalnya dari surga, kemudian melakukan perjalanan ke dunia. Ya, datang sebagai manusia, firman menjadi manusia itu, lalu dia kembali ke surga, saudara. Pulang pergi ya, dari surga asalnya, lalu ke dunia, kemudian kembali ke surga. Nah, nanti dia akan datang
seperti khotbah minggu kemarin, saudara, di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 ya, menjemput kekasih-kekasihnya, menjemput para saleh-salehnya. Nah, kalau kita, saudara, dari dunia ke surga sudah nggak akan kembali lagi. Nah, itu bedanya keunikan Kristus dengan yang lainnya. Nah, Mazmur 68 itu yang dikutip oleh Paulus di Efesus tadi, saudara, ya, mengatakan engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan. Jadi kita melihat kenaikan Yesus ke surga sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur. Nah, ini sebenarnya bicara apa, saudara-saudara? Ya, kalau masih ingat, saya sudah khotbahkan yang lalu sebenarnya. Ini berbicara tentang raja yang menang di dalam peperangan, saudara. Ya, sekali lagi, raja yang menang di dalam peperangan. Kalau kita lihat konteks Mazmur, dikatakan ia telah naik ke tempat tinggi. Engkau telah naik ke tempat tinggi, membawa tawanan-tawanan. Engkau ini siapa? Seorang raja yang telah mengalahkan tawanan itu, tapi tawanannya tidak dibunuh, saudara, tetapi dibawa diarak keliling kota, gitu ya. Dan raja yang menang itu menerima upeti-upeti dari tawanan-tawanan atau orang-orang atau bangsa-bangsa yang dikalahkan itu, saudara. Nah, kita lihat ke tempat tinggi itu merupakan satu perjalanan, saudara, ya, mendaki jalan Bukit Sion menuju ke lorong-lorong kota kudus. Jadi kita bisa bayangkan, gambarkan, saudara, raja yang menang membawa tawanan keliling kota kudus, kota Sion, ya, saudara, sampai ke bahasa kita gang-gang gitu ya, lorong-lorong, saudara. Supaya apa? Orang lain bisa melihat, inilah raja yang menang, buktinya apa? Membawa tawanan-tawanan keliling kota. Ya, kalau kita lihat seperti itu. Nah, membawa tawanan-tawanan artinya raja itu menang berbaris sepanjang jalan bersama tawanannya yang terikat di sampingnya untuk menunjukkan kemenangannya. Dan para tawanan ini sebenarnya sedang dipermalukan. Kalau orang melihat raja ini baik hati, harusnya tawanan itu dibunuh, tapi diizinkan hidup, saudara. Tapi sisi yang lain, orang yang melihat, saudara, maka tawanan itu benar-benar dipermalukan ya, saudara. Dan yang kedua, raja itu baik hati karena mengampuni tawanan itu. Nah, ini persis seperti di surat Roma kalau kita lihat, saudara, kalau engkau mengampuni musuhmu, engkau sama seperti menumpukan bara api di atas kepalamu. Ya, masih ingat, saudara, di Roma pasal yang ke-12 itu. Nah, jadi kalau engkau mengampuni musuhmu, maka engkau seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya apa, saudara? Sikap dipermalukan dengan sendirinya. Nah, itu yang jadi ya. Nah, sang raja atau pemenang itu menerima persembahan-persembahan. Kalau dalam konteks perjanjian lama, kita mulai dari kitab Kejadian, saudara, ketika ada raja atau bangsa yang dikalahkan, maka bangsa itu, raja itu memberikan upeti persembahan-persembahan kepada raja yang menang. Tetapi kita bisa lihat Kristus berbeda, saudara. Justru Kristus yang menang itu bukan meminta persembahan, saudara, menerima persembahan, tapi justru memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Efesus yang berbicara tentang gereja, saudara, Yesus yang menang itu memberikan pemberian kepada gerejanya. Pemberian apakah itu, saudara? Nah, kita lihat sebelumnya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia berasal dari surga. Coba Yohanes 3:13 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Lalu 1 Korintus 15 ayat 47-48, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, yaitu Adam. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Yesus Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah,
dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi saudara, kita bisa melihat ayat ini saja. Kalau ada orang yang bercerita ya naik turun ke surga, kita cocokkan aja Yohanes 3 ayat 13 ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Nah, mestinya kalau sudah naik ke surga kan enak saudara, ngapain turun kan gitu. Ya, tapi kita bisa melihat Yesus saudara naik ke surga. Memang benar Henok dan Elia saudara dibawa naik ke surga, ya, betul. Tapi kita bisa melihat bicara Yohanes 3:13 itu hanya Kristus. Kenapa? Karena asalnya dari surga. Kalau yang lain kan asalnya bukan dari surga, dari bawah, dari dunia. Nah, mari kita lihat saudara. Yang pertama, ketika kita mengakui aku percaya kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, kemudian dia naik ke surga. Nah, tujuannya seperti di dalam surat Efesus 4 ayat 11 sampai 16, nanti Bapak Ibu boleh membaca. Di situ dijelaskan tentang Kristus memberikan jabatan dan karunia Roh Kudus dalam gereja. Jabatan atau jawatan ya istilah lainnya, dan karunia Roh Kudusnya. Nanti kita akan bahas banyak ketika di bagian yang ketiga ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Perlu diingat saudara, tujuannya adalah untuk memperlengkapi jemaat di dalam pelayanan. Nah, ada 5 jabatan, masih ingat ya, Efesus 4, 11 sampai 16, di situ ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar. Ya, jamak ya saudara ya. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, kemudian gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Nah, tujuannya apa? Untuk memperlengkapi jemaat. Memperlengkapi jemaat dalam hal apa? Supaya jemaat itu semuanya dapat melayani. Nabi dan Rasul secara jabatan sudah tidak ada, karena gereja sudah berdiri, kita sudah bahas di surat Efesus, pasal yang kedua, saudara. Tetapi ketika gereja sudah berdiri, maka 3 jabatan yang masih berfungsi, ya masih ada, yaitu pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, ada yang menafsirkan 3 jabatan ini sebenarnya dimiliki oleh 1 orang pemimpin. Ya, jadi alangkah idealnya, saudara, baiknya, ya harmonisnya kalau 1 orang hamba Tuhan ini bisa memberitakan Injil, lalu bisa mengembalakan dan bisa mengajar, saudara. Nah, ini lengkap ini. Tapi kalau nggak bisa bagaimana, Pak? Nggak masalah. Kalau nggak bisa, saudara, karena sifatnya tadi jamak, maka bisa merekrut orang lain yang bisa memberitakan Injil, yang bisa mengajar, saudara, kalau hamba Tuhan ini khusus mengembalakan. Ya. Lalu bisa bekerja sama dengan yang lain. Kalau yang satu, saudara, lebih kuat di dalam pemberitaan Injil, wah, untuk mengembalakan sulit, merawat ya, memelihara jemaat sulit, ya rekrut orang lain, saudara. Kalau 2 ini sudah ada pengajar, rekrut yang bisa mengajar. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat ketiga bagian ini sangat penting di dalam gereja. Ya, memperlengkapi jemaat untuk pelayanan. Setelah ketiga bagian ini dipraktekkan, lalu jemaat bisa melayani Tuhan. Nah, itulah tujuannya, saudara. Ya, saya mengucap syukur kalau gereja kita mulai mempraktekkan itu ya. Memang itu tujuannya, memperlengkapi jemaat supaya bisa melayani dalam hal apapun juga. Nah, kemudian ketika Kristus naik ke surga, dia memberikan kuasa tadi, Roh Kudusnya secara permanen. Untuk apa, saudara? Sekali lagi, untuk kesanggupan di dalam melayani. Mungkin kita juga berpikir, siapa yang sanggup? Bagaimana bisa? Memang alasan yang pertama, bagaimana bisa mengajar firman? Kalau enggak sekolah khusus, belajar khusus, ya betul, saudara. Kalau di luaran sana secara jabatan, ya melayani Tuhan, memberitakan Injil, ya memang masuk sekolah Alkitab, saudara ya, harus masuk ke sana. Tetapi saudara kan sudah belajar Alkitab juga, saudara ya. Apa yang kita ajarkan
saudara, itu materi di STT sebenarnya. Ya, jadi paling tidak bisa memahami, apalagi pengakuan 5 rasuli ini kan bagian yang sangat penting. Kalau saudara renungkan, yang pertama kita belajar apa di situ? Allah Tritunggal. Betul ya? Lalu setelah itu kita belajar khusus Allah, khusus Kristus, khusus Roh Kudus. Lalu apalagi saudara? Karya Kristus. Betul ya? Karya Roh Kudus. Karya Kristus sangat banyak sekali. Kemudian setelah itu belajar tentang gereja dan seterusnya. Sampai kepada eskatologi, hal-hal yang akan datang. Lengkap sebenarnya pengakuan 5 rasul itu. Kalau di STT itu selama 4 tahun kita pelajari di sana, saudara-saudara. Nah, tujuannya sekali lagi bukan untuk kesombongan, ya, bukan untuk merasa kita hebat, tetapi yang terpenting adalah kita diberi kemampuan, diberi kesanggupan supaya kita bisa melayani. Jadi sebenarnya tidak ada alasan berkata aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Kenapa? Roh Kudus yang memberi kesanggupan. Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita supaya kita bisa melayani. Pembacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab para nabi ya. Coba pengalaman mereka di pasal 1 panggilannya, saudara. Yeremia katakanlah. Ya, alasannya apa, saudara? Ketika dipanggil Tuhan. Nanti kita sampai ke kitab Amos, saudara. Ya, bulan ini bulan Oktober ya, nanti sampai di kitab Amos, itu juga alasannya sama, saudara. Alasannya apa? Klasik, masih muda, belum berpengalaman, ya, tidak sanggup dan lain sebagainya. Kalau bisa panggil orang lain saja. Ngomongnya begitu pada Tuhan. Di kitab Keluaran sama, Musa juga alasannya sama ketika dipanggil Tuhan. Nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Tapi coba, karena ini konteksnya pelayanan, yang punya pelayanan adalah Tuhan, pasti Tuhan yang memberi kemampuan dan kesanggupan supaya anak-anaknya, hamba-hambanya ini bisa melayani. 2 Korintus 3:5 mengatakan sampai akhirnya Paulus memberikan kesimpulan. Kesanggupan kami di dalam melayani Tuhan bukan berasal dari diri kami. Kekuatan itu berasal dari diri kami, bukan. Tapi kekuatan kesanggupan itu berasal dari Allah. Nah, itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 8 yang kita baca tadi ya. Dikatakan apa? Ketika dia naik ke surga, dia memberikan pemberian yang kedua, yaitu kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Sekali lagi, bukan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Walaupun ada hamba Tuhan orang Kristen yang bisa melakukannya, saudara. Tapi penekanan di sini adalah dia naik ke surga, memberikan jabatan dan karunia, Roh Kudusnya untuk pekerjaan pelayanan, memperlengkapi anggota tubuh Kristus. Lalu yang kedua, kuasa untuk bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, kuasa untuk bersaksi. Apa artinya kuasa? Dari kata Yunani dunamis, saudara, dari kata ini muncul dinamis, dinamit. Nah itu ya, saudara. Kalau kita lihat, bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan, tapi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Ya, kuasa yang bekerja seperti apa? Kuasa yang bekerja seperti apa? Bertindak seperti apa, saudara? Yaitu pertobatan jiwa-jiwa. Kisah Rasul 2 ya. Jadi terjadi ledakan pertobatan jiwa-jiwa. Ini yang kita bisa lihat bagian ini, saudara ya. Jadi seperti bom yang meledak dengan dahsyat, saudara ya. Satu kali khotbah ledakan jiwa-jiwa, ya, ribuan jiwa-jiwa, saudara. Kuasa, kemampuan, itu yang diberikan Tuhan kepada kita dalam konteks bersaksi. Amanat agung Matius 28 dalam konteks pergi memberitakan Injil, pergi membaptis, pergi mengajar, saudara. Dan di situ berlakulah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Nah, saya berharap ketika kita melihat materi ini, mendengarkan materi ini, kita boleh diingatkan, disadarkan bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani
Tuhan. Nah, kata saksi tadi, kamu akan menjadi saksiku ya. Martures dari kata martir ya, saudara-saudara ya. Murid itu juga kata Yunani-nya matetes. Nah, jadi mendekati kata ini yang artinya adalah saksi. Jadi artinya terjemahan lain mengatakan kamu akan menerima kuasa dan kamu menjadi martir-martir bagiku atau kamu menjadi martir-martirku. Nah, mungkin kita berpikir, kalau menjadi saksi mau, Pak. Tapi kalau menjadi martir, saudara, apa artinya martir? Mati demi iman. Mati di dalam pemberitaan Injil. Mati di dalam melayani Tuhan. Nah, dalam konteks kisah Rasul, saudara, abad pertama orang Kristen mula-mula itu mati karena apa, saudara? Aniaya, siksaan, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan berpikir ulang, wah kalau begini caranya aku nggak usah jadi saksi lah. Kalau akhirnya nanti mati demi Kristus. Tapi yang diajarkan Tuhan, saudara, sebenarnya terjemahan aslinya itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi martirku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita bisa merenungkan ya. Mungkin akan banyak orang Kristen yang berpikir ulang. Kalau masih menjadi saksi, bolehlah. Tapi kalau mau menjadi martir, saudara, jadi memberitakan Kristus disertai dengan penderitaan, bahkan sampai kematian. Saudara, contoh Petrus. Yang di atas itu Petrus, saya cari gambarnya, saudara ya. Kemudian, nah, matinya Petrus lihat disalib dengan kepala di bawah, saudara. Benar-benar itu martir seperti itu, menjadi saksi seperti itu. Dan ternyata darah para martir merupakan benih dari gereja. Walaupun orang pemerintah zaman itu berusaha untuk menghalangi kekristenan, bahkan membinasakan kekristenan, tapi kekristenan tetap bertumbuh dengan subur. Kita bisa melihat di dalam kitab Keluaran, orang Israel di Mesir juga ditindas, dianiaya, dibunuh, saudara, tapi jumlahnya tidak berkurang, justru semakin bertambah. Ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, jumlahnya 2 juta kira-kira. Waktu mereka masuk ke Mesir, mungkin lebih, saudara ya. Kita bisa bayangkan. Ternyata antara PLPB berrelasi, dan kita lihat dalam Perjanjian Baru, darah para martir merupakan benih dari gereja. Saudara, kita menjadi orang Kristen belum mengalami penderitaan yang seperti itu ya, saudara. Secara fisik belum. Ya, masih sekedar mengorbankan perasaan, ya toh saudara ya, apa secara mental, ya sosial, kita aja sudah merasa sangat berat beban itu. Belum secara fisik sekali lagi, karena aniaya, penderitaan dan lain sebagainya. Biarlah melalui materi malam ini kita bisa disadarkan kenapa bisa bertahan, kenapa bisa kuat, karena ada kuasa yang menyertai itu. Yang ketiga, saudara, kenapa dia naik ke surga? Nah, ini ayat yang sering muncul, Yohanes 14 ayat 1-3 ya, saudara. Karena dia memberikan tempat ya di surga. Ini sering kita dengar di kebaktian tutup peti, penghiburan, bahkan pemakaman ya, saudara. Nah, yang harus diingat, itu janji diberikan kepada para murid. Tidak diberikan kepada semua orang. Itu yang harus diingat ya. Janji ini diberikan hanya kepada para murid-muridnya. Nah, kita bisa melihat, saudara, apa syarat murid itu? Nah, kita lihat, saudara, ketika nama murid Yesus tercatat di surga. Nah, ini penting sekali, saudara, sudah ditekankan khotbah minggu kedua kemarin ya, saudara ya. Lahir baru, ya Pak Nathanael Canning menyinggung itu. Para murid bisa melayani Tuhan, konteks Lukas 10 ayat 17-20, bisa mengusir setan, atau konteks sekarang pelayanan penuh mujizat, saudara. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu bersukacita. Walaupun engkau bisa melayani seperti itu karena kuasa yang menyertai kamu. Tapi bersukacitalah kalau namamu terdaftar, tercatat di surga. Bahasa lain di kitab Wahyu tercatat di buku kehidupan.
Nah, itu yang sering terus-menerus saya ulang-ulang supaya kita bisa mengingat bagian itu. Nah, dengan kata lain, saudara, kita memiliki akte kelahiran ya. Berikan setelah anak itu lahir kan? Ya sama, saudara. Ketika saya sudah lahir baru, kita punya akte kelahiran yang tercatat di buku kehidupan. Kalau yang di dunia tercatat di catatan sipil, saudara. Makanya Paulus mengatakan kita ini punya 2 keluarga negaraan. Ya, keluarga negaraan di dunia ini dan keluarga negaraan di surga. Kalau sudah memiliki keluarga negaraan di surga, hati-hati dengan cara hidupmu. Harus menjadi warga negara yang baik. Seperti itu ya. Sama seperti kita warga negara Indonesia, lalu bagaimana sikap kita di Indonesia? Harus jadi warga negara yang baik. Kan begitu, saudara ya. Sama, ketika kita warga negara kerajaan surga, maka kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga untuk kita praktekkan di dalam dunia ini. Makanya Paulus menulis itu karena melihat jemaat ya ngakunya orang Kristen, orang percaya, tapi kok tidak mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kita bisa melihat di dalam bagian ini. Orang Kristen yang telah lahir baru, Yohanes 1, 12, 13 itu penting. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan oleh keinginan manusia, tetapi dilahirkan oleh Allah. Yang kita renungkan, apakah kita sudah dilahirkan baru? Kalau kita sudah dilahirkan baru, berarti namaku, namamu tercatat di buku kehidupan. Dan kita berhak menerima janji Tuhan yang mengatakan, aku pergi ke sana, naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah ada di sana, aku akan datang kembali kepadamu dan menjemput kamu, membawa kamu, lalu diberikan ke tempat di mana aku berada. Nah, apa itu lahir baru? Untuk kita ingat lagi ya, saudara, merupakan karya Roh Kudus yang memberikan hidup baru. Seperti apa? Tadinya saya dan saudara orang berdosa, kemudian dibawa datang kepada Kristus. Digambarkan yang tadinya mati secara rohani, lalu diberikan kehidupan, saudara. Lalu akibatnya apa? Saya dan saudara bisa percaya kepada Injil, percaya pada Kristus, percaya pada Injil, ya. Lalu setelah itu apa? Hidup kita diubahkan, saudara, hidup dalam pertobatan atau perubahan terus-menerus. Ya, dan dampaknya apa? Kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Itu orang yang dilahirkan baru. Sedikit lagi, yang keempat. Ketika dia naik ke surga, saudara, Yesus memberikan penolong penghibur, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14, 15 sampai 18 ya. Nah, di dalam teks Yunani alon parakleton itu alon artinya yang lain tetapi sejenis, seesensi, sehakikat dalam naturnya. Ini tidak boleh ditafsirkan yang lain ya, saudara, bahwa penolong di sini pasti sejenis. Saudara ya, sejenis. Ya, seperti air mineral. Walaupun ada di dalam gelas, botol kecil, botol besar, atau galon, isinya tetap air ya, saudara ya. Beda, tapi kan sejenis. Ya, kita bisa ingat. Jadi artinya ketika Yesus mengatakan aku memberikan penolong itu yang sejenis dengan Yesus, sejenis dengan Bapa. Yaitu apa? Yang sama-sama Allah. Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Jadi ini bukan penolong yang lain, manusia dan lain sebagainya. Ya, dari kata Yunani parakleton, para dan kaleo. Para itu di samping, kaleo itu memanggil. Jadi sebenarnya setiap saat, setiap waktu Roh Kudus itu ada di samping hidup kita. Kalau bahasanya Paulus bukan hanya di samping, tapi di dalam. Mengutip apa yang dikatakan Yesus ya, dia akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Inilah sukacita kita. Inilah sumber kekuatan kita. Nah, kita bisa bedakan antara karya Roh Kudus dalam PL dan PB, nanti dibahas lebih banyak waktu pengakuan iman bagian yang ketiga ya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Secara cepat, saudara, dalam PL Roh Kudus itu kita lihat sifatnya di luar, bahasa Alkitab hinggap ya. Dan sementara untuk orang tertentu, untuk tugas tertentu. Kalau tugas selesai, Roh Kudus meninggalkan. Karena memang pekerjaannya sudah selesai. Contoh Besaliel dan Aholiab
yang diberi kemampuan oleh Tuhan, ya ada Roh Allah sehingga bisa membuat alat-alat perkakas-perkakas kemah suci. Kalau saudara melihat di kitab Keluaran itu, para hakim juga sama. Untuk tugas pelayanan ya saat itu Roh Allah hinggap. Tapi ketika tugas selesai, saudara, Roh Allah meninggalkan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, saudara, Roh Kudus tinggal permanen dalam hidup orang percaya. Diam selama-lamanya. Bukan untuk satu orang, tapi untuk seluruh orang percaya. Untuk tugas pelayanan yang terus-menerus yang harus kita kerjakan. Yang terakhir, kenapa dia naik ke surga? Nah, nanti ini ada hubungannya dengan duduk di sebelah kanan Allah, saudara. Ternyata ketika dia naik ke surga, bukan selesai tugasnya, tetapi dikatakan Ibrani 8 ayat yang ke-6, kita baca, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, ya, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Di surga, dia sebagai pengantara. Apa artinya pengantara? Kalau konteks perjanjian lama, imam. Saudara ya, duduk di sebelah kanan Allah. Nanti kita akan bahas, artinya secara figuratif, bukan secara literal. Nah, seringkali orang salah paham di sebelah kanan. Nah, bingung kan, saudara ya, menghadap mana dia posisi sebelah kanan. Kalau di hadapnya lain lagi, sebelah kanannya sebelah mana lagi. Jadi sebenarnya secara figuratif artinya menunjukkan bahwa Yesus menang, lalu menunjukkan perkenanan dan menunjukkan tugasnya selesai. Pak Yesus yang seperti apa? Nah, sebelum dia ditangkap, saudara, dia sudah berdoa untuk Petrus. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 ya. Dia berdoa seperti ini, lihat. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, kita bisa melihat ya, doa Yesus yang kuat seperti itu, Petrus didoakan. Ya. Tapi ternyata Petrus, kita melihat saudara, imannya ya, saudara lihat ya, tidak sekuat apa yang sudah didoakan oleh Yesus ya. Buktinya dia menyangkal, meninggalkan Yesus waktu Yesus ditangkap dan lain sebagainya. Dan ini dijawab ketika Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, nah doa ini benar-benar menjadi kenyataan, saudara. Oke, jadi kesimpulannya dalam bagian ini, Yesus yang telah mati lalu dikuburkan, kemudian bangkit, lalu naik ke surga, maka kita bisa melihat, saudara, karunia Roh Kudus dicurahkan, saudara, gereja diberi kuasa untuk bersaksi, lalu Yesus menjamin kepastian, saudara, rumah Bapa istilahnya, lalu dia memberikan penolong, penghibur, atau Roh Kudus secara permanen, dan sampai hari ini dia masih terus mendoakan kita sebagai pengantara. Amin, Tuhan memberkati. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya Pak Tim, pagi. Ya Pak Indrawan. Saya cuma menekankan setelah kita dicatat di kitab kehidupan, maka kita pasti akan diberi kuasa menjadi saksi, menjadi martir, saksi atau martir. Bisa nggak secara akal sehat manusia misalnya menghindar dari martir itu, Pak? Apakah memang orang yang sudah percaya lahir baru sudah nggak bisa kamu menghindar dari itu, begitu Pak? Tapi mereka kadang-kadang ya bagaimana caranya, gitu. Tapi saya rasa nantinya kita semua akan menghadapi seperti ini, Pak ya. Coba Bapak terangkan gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi menghindar, ya memang saudara, kalau mau jujur ya, kemanusiaan kita kan menghindar ya, saudara.
Yesus saja ketika dia berdoa di Taman Getsemani pun kan sebenarnya di dalam kemanusiaannya juga menghindar. Ya, jika sekiranya mungkin, ya Bapa, lalukan, ya jauhkan cawan penderitaan itu. Betul ya, berdoa begitu. Boleh berdoa supaya menghindari semuanya itu, ya boleh, silakan aja berdoa. Yesus pun juga berdoa begitu kok di dalam kemanusiaannya. Tetapi saudara, kita bisa merenungkan bagian itu, ternyata tidak bisa dihindarkan. Sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya di Injil Yohanes itu ya, saudara, mulai pasal 12 dan seterusnya, itu kan sebenarnya pesan-pesan terakhir. Ya, dia menuju ke Yerusalem, sebentar lagi dia akan ditangkap, ya, dianiaya, lalu dibutuhkan dengan hukuman mati. Dia berkata apa kepada para muridnya yang menghibur dan memberi kekuatan? Di dalam dunia kamu ini menderita, gitu ya. Di dalam dunia kamu menderita. Ya, kenyataannya saudara, kita di dunia kan juga menderita, walaupun penderitaan kita tidak diketahui oleh orang lain, walaupun orang lain menilai kita, hidup kita itu enak, baik-baik, nyaman-nyaman saja, tapi sebenarnya mereka kan tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Ya, di dalam dunia kamu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Tapi ingatlah, sebelum kamu mengalami semuanya itu, aku sudah mengalaminya. Jadi bersukacitalah. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu yang memberi kekuatan. Nah, jadi saudara kalau ditanya boleh tidak menghindar? Ya berdoa, minta dihindarkan, dijauhkan kiranya. Bisa ya, saudara-saudara. Silakan. Tapi kenyataannya saudara tidak bisa dihindarkan. Petrus saja, lihat. Ketika Matius 16, Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, lalu mati di sana. Petrus mengatakan sambil menarik Yesus ke samping, lalu berkata apa? Guru, jangan pergi ke sana. Sekali-kali hal itu takkan menimpa engkau. Ya kan? Yaitu Petrus. Tapi saudara lihat, kita melihat tadi, saudara, kata martir tadi benar-benar tergenapi. Ya, di antara semua murid yang lain, saudara, yang penderitaannya paling berat di dalam sejarah gereja, sejarah para murid, Petrus, saudara, disalib dengan kepala di bawah, dan siapa lagi? Paulus, ya, dipenggal kepalanya. Sebelum itu Yohanes Pembaptis juga dipenggal kepalanya, saudara. Jadi kalau mau jujur, bisa enggak akhirnya terhindar lalu enak, ya, saudara ya. Enak dalam arti apa kan, begitu ya, saudara. Tapi memang kenyataannya tidak bisa. Kita lihat di dalam Kisah Rasul ya, dikatakan apa? Untuk masuk dalam kerajaan surga harus mengalami penderitaan. Nah, bunyinya begitu, harus, saudara. Ya, masih ingat di mana itu ya? Saudara, coba kita lihat. Di dalam Timotius juga ada, Kisah Rasul juga ada, saudara. Oke, 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-11 dan 12. Mulai ayat yang ke-10. Ya, minta tolong Pak, Idrawan bisa baca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. 2 Timotius 3 ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, makasih. Jadi bisa tidak mengalami itu? Tidak bisa. Gitu ya, saudara. Ya, walaupun kita mau menghindar seperti apa, saudara. Memang menjadi saksi tadi, terjemah literalnya apa? Bukan sekedar menjadi saksi, tapi apa? Menjadi martir. Ya, saudara.
Waduh, mungkin ada di kita yang berpikir, wah salah nih masuk kelas pagi ini, saudara ya. Langsung isinya kok menderita martir, betul, saudara. Ya tentunya sekali lagi kalau dalam konteks gereja mula-mula memang secara fisik dahsyat, saudara. Ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Ya di daerah yang lain secara fisik kan penganiayaannya ada. Ya kita, aduh, benar-benar tanda petik enak kan begitu ya, orang Kristen enak katanya. Lalu masa pandemik, nah baru diuji ya saudara-saudara ya. Nah ujian seperti ini aja sudah tanda petik sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Ya apalagi ibadahnya online, wah enak saja saudara. Tanggung jawabnya tidak seperti waktu ibadah offline di gereja. Betul enggak saudara? Kalau sebelum online jam 9 hadir, sekolah minggu jam 8 kan gitu saudara ya. Tapi coba ternyata waktu live yang nonton sedikit, wah itu yang saya kadang aduh susah. Ternyata di mana-mana mengalami. Ketemu orang pun ketika saya bertanya ya waktu itu sama Pak Dom ya saudara-saudara ya. Loh, sudah ke gereja kok? Nanti aja kan online, gampang, bisa dibuka sewaktu-waktu katanya gitu. Tapi kalau saya mau tanya lagi, sewaktu-waktu benar engkau buka, ternyata enggak juga, saudara-saudara. Nah, coba lihat. Jadi ini sebenarnya diuji. Loh, ini sudah dibuat enak seperti ini, tapi tetap juga justru sebaliknya komitmen kesungguhannya berkurang, saudara-saudara. Makanya saya minta supaya kita menyadari hal itu ya, saudara. Karena virus ini nggak bisa hilang, bahkan tahun depan Singapura ya, atau negara mana itu virus biasa, sudah seperti flu biasa katanya. Nah bisa jadi saudara di negara kita pun juga begitu. Jadi ya hidup seperti biasa, hanya bedanya selalu pakai masker kan gitu saja, saudara. Nah jadi kalau ditanya bisa dihindari atau apa, Alkitab sudah memberitahu pada kita ya, tidak, saudara. Dalam hal apapun mungkin beda modelnya, tapi tetap kita akan alami. Kalau ditanya tidak enak, tidak enak. Memang, saudara, kalau menjadi orang Kristen, ya tidak enak. Yesus sudah berkata kan, saudara, kalau engkau layak menjadi muridku, apa bahasa Tuhan Yesus? Sebenarnya maknanya dalam sekali. Engkau tinggalkan segala sesuatu, ya, orang tuamu dan lain sebagainya. Artinya kalau engkau kembali, saudara, pasti ditolak. Jadi zaman Yesus, kalau sudah ikut Yesus, kemudian sudah pamit sama keluarga, ya sebenarnya keluarga sudah berkata, kalau kamu ikut Kristus, jangan kembali. Itu saudara. Jangan kembali pulang. Nanti ditolak kalau pulang. Ya contohnya Yesus sendiri saja, dia masuk ke daerahnya ditolak kan. Nah, yang lain pun juga akan mengalami hal yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu dalam situasi yang berbeda, tapi sebenarnya prinsip esensinya itu sama. Panggilan kita sebagai murid atau martir tadi, yang diterjemahkan saksi tadi. Ya ini jarang Pak ya, jarang diberitahukan Pak ya. Karena ini menjadi saksi itu, menjadi martir itu jarang pendeta mau khotbah seperti itu Pak. Ya, yang enak toh yang dikhotbahkan gitu. Padahal kita ini tiap hari harus menghadapi semua ini Pak gitu. Iya. Ya, betul. Orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, semuanya Pak gitu. Tidak bisa terhindar lah gitu. Iya, betul Pak. Karena salah satu apa ya? Jadi gini, kalau sudah ikut Yesus sebenarnya tanda tangan kontrak gitu ya, saudara-saudara ya. Tanda tangan kontrak seumur hidup. Ya toh? Ikut Yesus. Ya, Yesus menderita seperti itu, kita mengikuti jejaknya. Ingat di 1 Petrus itu ya, supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi tidak mungkin kita mengaku anak Tuhan nggak ikut jejaknya. Kita mengikuti apa istilahnya? Jalan yang lain. Coba 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Nah, ada hubungannya ini. Silakan Pak Indrawan baca yang sudah siap, ada kitabnya di situ. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Ya. Berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jejak Yesus apa, saudara? Oke, saya baca ayat di atasnya ya. Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil apa? Dipanggil menderita yang adalah kasih karunia Allah, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Teladan apa? Teladan penderitaan. Supaya apa? Supaya saya dan saudara mengikuti jejaknya. Jejak kaki Yesus. Wah, cocok ya saudara. Makanya Petrus ini akhirnya mengalami apa yang dia tulis, saudara. Ya, karena dia menyadari betapa apa ya istilah tanda petik bahasa sekarang, orang Kristen hamba Tuhan yang nakal gitu ya, itu Petrus, saudara. Iya, main-main dengan panggilan. Dari panggilan aja sudah ketahuan main-main, saudara. Lihat, dia berapa kali pergi nangkap ikan. Padahal sudah jadi rasul, jadi murid Kristus. Dan Tuhan mengatakan, kamu kujadikan penjala jiwa. Dan kita mengatakan Petrus meninggalkan segala sesuatu, perahunya, ikannya, jalannya, lalu ikut Yesus. Tapi di kesempatan yang lain, pergi nangkap ikan lagi, saudara. Tapi akibatnya, beberapa kali nangkap ikan, tidak dapat ikan. 1 ekor pun nggak pernah dapat. Sampai Yesus datang dan memberi nasihat, tebarkan jalamu. Sampai Yesus sudah bangkit pun, nah coba lihat saudara, Yohanes 21 ya, dia pergi nangkap ikan juga. Akhirnya dapat ikan? Enggak. Lalu Yesus datang, tebarkan jalamu, akhirnya dapat ikan. Dan terakhir Yesus tanya di situ, apakah engkau mengasihi aku, Petrus, melebihi dari segalanya? Masih ingat ya, Yohanes 21 itu sampai 3 kali, saudara, Yesus bertanya. Yang pertama, Petrus dengan bangganya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus tanya lagi yang kedua. Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yang ketiga, Petrus nangis ya. Ya betul ya, saudara. Itu bahasa sekarang, waduh, keterlaluan tuh Petrus. Tapi Tuhan mengasihi Petrus. Makanya dari semuanya itu dia menyadari. Ternyata kenapa kok Petrus juga masih nangkap ikan dan sebagainya. Ya ingat ya saudara, ketika Petrus nangkap ikan, Yesus tidak melarang, Yesus tidak marah kan. Tapi memang akibatnya nggak dapat ikan. Karena Petrus kan punya keluarga, saudara-saudara. Ya, punya ibu mertua, berarti kan punya istri, saudara-saudara ya. Punya keluarga. Makanya sebagai kepala keluarga, ya bertanggung jawab bekerja. Makanya diizinkan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang dan menegur. Kenapa kamu nangkap ikan lagi? Tidak, saudara-saudara. Tapi ya itu tadi, kalau sudah ikut Yesus, harus fokus ya kepada Kristus, tapi kalau sudah bergeser, nggak ada akibatnya, harus kita tanggung kan begitu, saudara. Makanya di panggilan itu terus diperbarui, terus diperbarui, terus diperbarui. Makanya sampai ada kesimpulan dia tulis di surat Petrus itu. Ternyata kita harus mengikuti jejaknya. Kaki Yesus melangkah kemana kita pergi, berjalan kemana kita ikut, dia diam kita diam, dia bergerak kita bergerak. Nah itulah kekristenan, saudara. Ya, saya harap kita semua boleh memahami bagian ini. Kalau bicara yang enak-enak sih nggak ada nggak usah cari Tuhan lah, nggak usah jadi percaya Yesus, ya hidupnya enak di luaran sana, hidupnya lebih enak kok. Ya, tapi kan bukan itu yang jadi fokus hidup kita. Bagaimana Tuhan panggil kita, pilih kita, lalu tanggung jawab kita apa? Tuhan tempatkan di mana untuk kita lakukan. Karena arti Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Kristus kecil ya, kita ini Kristus kecil. Sehingga orang bisa melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Oke, yang lain lagi, saudara, masih ada 5 menit. Nah, setelah itu kita akhiri karena Bapak Ibu ada yang mau ke gereja perjalanannya ya. Nah, sudah ada yang izin ini ya, mau ke gereja. Oke, kalau tidak ada kita akhiri aja ya. Karena yang lain mau ke gereja. Puji Tuhan.
nggak tahu ke depan nanti bisa jadi kelas sekolah minggunya langsung ke gereja atau gimana ya. Bisa dipikirkan ulang supaya kita bersama-sama kembali ke zaman dulu ya. Sebelum ibadah kita bersama-sama. Oke, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada kita akhiri ya. Mari kita akhiri di dalam doa. Oke, Pak Syarif bisa berdoa, Pak Syarif? Oh, Bu Lia bisa berdoa? Ya, Pak. Ya, Bu, silakan. Shalom Bapak Ibu semua. Kami ucap syukur pagi ini kita sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang begitu kita mengerti akan firman-Mu tentang kematian Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus. Itu semuanya Tuhan yang berkuasa untuk kami semua yang sudah menerimanya pagi ini. Berkat dari Tuhan Yesus kami akan mengikuti seperti Tuhan Yesus yang sudah dilakukan di dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan seisinya, juga pencipta kita adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu pagi ini. Meteraikan untuk kami agar kami senantiasa mengerti akan firman pagi ini. Berkati Pak Tim dan kami semua yang sudah ikut join pagi ini. Berkati hati, jiwa, roh, pikiran kami agar kami senantiasa tetap layak menghadap Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati di gerejamu juga yang dibuka tempatnya Pak Tim dan lainnya. Berkati jemaatmu semuanya agar mereka senantiasa tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.